Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Garut. Saya Usep dari SMA 15 Garut. Saya Firman Darmawan dari SMK Negeri 4 Garut. Dan saya Deden Wahyudin Derajat dari SMA Negeri 18 Garut. Dan kami di sini akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Waalaikumsalam, Pak Usep. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, sehat Pak Usep. Baik, Pak Firman. Sebelum melakukan praktek coaching, saya di sini berperan nanti sebagai observer ya Pak ya. Baik, Ya. baik Pak Usep. Saya di sini akan melihat proses Pak Firman nanti ketika melakukan proses coaching. Karena Pak Firman sendiri nanti berperan sebagai coach ya, Pak Firman ya. Betul Pak. Ya, nanti saya akan coba mengamati bagaimana jalannya proses coaching itu. Namun sebelum Bapak melakukan percakapan coaching, ada beberapa yang harus saya sampaikan Pak berkaitan dengan rubrik penilaian. Boleh ya Pak ya? Baik. Ya, rubrik penilaian observasi juga kan Bapak perlu juga ketahui ya Pak ya? Betul Pak. Nanti rubrik penilaian jadi acuan saya Pak untuk mengamati Bapak. Saya harapkan dalam percakapan Bapak tidak lupa ya dengan prinsip dari seorang coach ya Pak ya. Ya, Betul Pak. tentunya tentang prinsipnya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach ya Pak ya. Dan tentunya memiliki kompetensi inti sebagai coach juga Pak, harus juga dipahami. Tentunya Bapak sudah sangat berpengalaman dengan itu tentang kehadiran penuh Pak. Terus mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya memakai teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti Bapak menggunakan alur tirta Pak ya dalam coachingnya itu, di mana mengemukakan tujuan, mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu Pak rubrik yang akan saya jadikan acuan nanti untuk mengamati Bapak. Bisa dipahami Betul. Pak ya, Pak Firman? Siap bisa Pak. Oke, kalau begitu sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih Pak Firman yang harus saya tanyakan kepada Bapak. Untuk pertanyaan pertama Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Oke, baik Pak Usep. Untuk kompetensi coaching itu kan ada 4 Pak Usep ya. Oke. Mulai dari kehadiran penuh atau Ya. present. Yang kedua terkait dengan mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Ya. Nah, dari keempat kompetensi coaching itu, sepertinya yang akan saya coba kembangkan itu terkait dengan pertama mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik. Karena menurut saya itu cukup penting untuk sesi coaching ya, bagaimana saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri, serta coba menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin seperti itu Pak untuk pengembangan kompetensi coachingnya. Baik Pak. Dalam coaching memang menjadi pendengar yang aktif serta pengajuan pertanyaan yang berbobot menjadi inti yang sangat urgent ya Pak ya dalam proses coaching nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, perihal indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak targetkan dalam nanti proses coaching nanti Pak? Oke, mungkin tadi perihal mendengarkan aktif Pak. Saya coba untuk indikatornya
berfokus pada koci, Pak. Hmm. Ya, jadi bagaimana mendengarkan dengan baik, memahami apa yang disampaikan seperti itu, sehingga apa yang kita bicarakan di sesi koci itu bisa menemukan solusi kalau memang itu terkait dengan masalah. Nah, selain itu juga mungkin saya nanti akan memperhatikan terkait dengan bahasa tubuh yang coba saya tangkap, karena itu biasanya menggambarkan kata kunci lah seperti itu penekanannya. Nah, sedangkan untuk terkait dengan pertanyaan berbobot, tentu saya coba untuk berkomunikasi senatural mungkin dengan menggali lebih dalam terkait apa-apa yang disampaikan oleh Koci, dan yang paling penting mungkin Pak itu bisa memicu bagaimana si Koci memiliki pemikiran yang kritis terhadap apa yang diinginkannya sendiri. Baik Pak. Seperti itu mungkin Pak. Betul. Baik, terima kasih Pak. Jadi intinya bagaimana kita mengeksploitasi supaya ide-ide dari Koci itu sendiri bisa muncul dan bisa mengatasi permasalahan yang dihadapinya sendiri. Begitu mungkin ya Pak ya, kalau bisa saya simpulkan Pak ya. Mungkin hanya itu Pak yang saya tanyakan. Selanjutnya betul, silakan Bapak bisa memulai percakapan nanti dengan Koci ya. Sudah siap Pak? Sudah siap? Insya Allah siap Pak. Baik, silakan dimulai Pak proses coachingnya. Selamat melakukan percakapan coaching. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Firman. Apa kabarnya Pak Deden? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Baik Pak Deden, menindaklanjuti tadi Pak Deden menelpon saya ya? Iya Pak. Tinggal meminta waktu untuk ngobrol-ngobrol nih. Betul Pak Deden? Betul Pak Firman. Oke Pak Deden, ada apa nih? Boleh diceritakan Pak Deden? Gini Pak Firman, saya ini punya keinginan ya, karena murid di tempat saya ngajar itu hampir 50-50 antara yang melanjutkan kuliah dengan yang tidak melanjutkan kuliah gitu ya. Nah, sementara ini kalau yang melanjutkan kuliah itu kan sudah ada fokus guru-guru BK yang kemudian membimbing. Gitu ya. Sementara yang tidak kuliah, yang mereka mencari kerja, mereka ya putus gitu aja gitu. Tidak kemudian ada yang membimbing, ada yang mengarahkan, dan tensinya itu Pak Firman. Oke. Berarti terkait dengan nanti siswa setelah lulus mungkin Pak Deden ya? Betul Pak Firman. Dan bahkan mungkin sejak sekarang sudah diberi perlakuan lah gitu. Sehingga mereka pas lulus itu sudah siap Pak Firman. Baik. Sebetulnya Pak Deden melalui sesi ya, diharapkan mungkin saya menginginkan dalam coaching ini ada ide gagasan yang bisa dimunculkan dari perencanaan yang ingin saya lakukan terhadap murid saya itu, Pak. Oke, baik. Untuk tujuan spesifiknya mungkin bisa Pak Deden jelaskan terkait tadi ada yang mau melanjutkan atau bahkan kuliah. Ya, tujuannya agar mereka nanti kalau kuliah itu jurusan yang ditujunya sudah jelas gitu ya. Jadi tidak sampai nanti udah masuk di jurusan tertentu, sudah bayar SPP, sudah kuliah 1 semester, ternyata tidak cocok. Akhirnya keluar dengan alasan jurusan tidak cocok gitu kan. Itu kayak yang mau kuliah. Kemudian yang mau kerja, mereka sudah bisa memilih dan memilah gitu ya. Kira-kira cocoknya bekerja di bidang apa? Apakah wira swasta atau kerja di tempat orang gitu. Dan mereka punya bekal. Kalau yang kuliah, cara masuk kuliah ke jurusan bagaimana, SPP-nya berapa, beasiswa yang didapat seperti apa, gelarnya apa, kemudian nanti peluang kerjanya di mananya itu juga jelas. Ya. Dan sama yang kerja juga diharapkan mereka paling tidak punya gambaran kira-kira nanti mereka setelah dari
SMA ini karena tidak kuliah, ya kerjanya kerja di mana gitu, ada peluang kemana gitu Pak. Barangkali itu Pak. Baik. Nah, terkait itu Pak Deden, sejauh ini kesiapan anak-anaknya seperti apa Pak Deden? Baik yang mau kuliah ataupun mau melanjutkan. Ya, dalam tahap sekarang ini kita ya, saya dengan yang merupakan program sekolah ini sudah menyebar angket ke anak-anak Pak Firman ya. Sudah direkap, ternyata memang masih 50% ini yang kuliah dengan yang kerja gitu kan. Bahkan yang kerja sedikit lebih banyak lah gitu ya dibanding dengan yang kuliah gitu. Ya. Oke, jadi sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah ya Pak Deden selama ini. Ya tahap awal sudah Pak. Sudah ya. Oke. Pak Deden menemukan hambatan selama ini? Hambatan ada Pak. Hambatannya diantaranya pilihan anak itu berubah-ubah Pak. Hari ini kuliah, besoknya kerja gitu kan. Kuliah pun sama. Hari ini kuliah di jurusan A, besoknya berpikir di B gitu Pak. Sehingga ini memusingkan kami gitu ya. Sehingga program ya akhirnya tersendat lah gitu ya. Tersendat-sendat gara-gara ya pilihan anaknya seperti itu berubah-ubah Pak. Jadi anak-anak belum konsisten Pak Deden ya kalau seperti itu. Ya masih labil. Langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak Deden sejauh ini seperti apa Pak Deden? Nah, langkah yang supaya sudah memastikan seperti itu. Ya, langkah yang sudah kami lakukan ya kita konfirmasi dengan orang tua gitu kan. Kita meyakinkan kepada anak gitu kan. Nah, kemudian juga kita berupaya juga menyampaikan ke pihak yang nanti akan memberikan pengarahan kepada anak tersebut gitu, agar meyakinkan kepada anak tentang pilihan dari anak tersebut gitu Pak. Ya. Baik, jadi diberikan pemahaman yang penuh, diyakinkan baik siswa itu sendiri maupun orang tua ya, melibatkan orang tua seperti itu Pak Deden ya. Untuk yang terlibat sejauh ini siapa saja Pak Deden? Yang terlibat ya untuk pengelola ada dari pihak TU, ada dari pihak guru gitu kan. Kemudian juga untuk memberikan arahan kepada murid gitu ya. Selain kita mengundang pembicara dari luar, kita juga memberdayakan Bapak dan Ibu guru, misalkan guru BK gitu kan, untuk memberikan ya penekanan pada aspek karir anak gitu ya, baik kerja ataupun kuliah. Kemudian guru ekonomi gitu kan, untuk memberi pembekalan pada anak yang mau kerja tentang akuntansi dan pengarsipan lah gitu kan. Guru TIK juga itu untuk memberi bekal pada anak yang mau kuliah dan yang mau kerja gitu kan, karena kerja sekarang itu kan dituntut untuk mahir komputer gitu. Oke, berarti baru pihak internal atau sudah ada dari eksternalnya Pak Deden? Untuk eksternal sudah ada Pak Firman ya, eksternal kami sudah ada gitu kan. Ya baru pertama kemarin kita melibatkan dari pihak industri dan dunia kerja gitu ya, yaitu dari perhotelan dan restoran gitu kan. Bahkan kami sedang mencoba ini ya, dan kemarin baru pertama kali, karena di kami ini ada murid yang punya talenta lebih, di mana anak itu juara pasanggiri ya lagu, menyanyi lah gitu, pandai menyanyi. Nah kita coba ke pihak hotel untuk bisa kemudian tes panggung Pak Firman gitu ya. Nah kemarin alhamdulillah malam minggu kemarin kita diberikan panggung oleh Hotel Sabda Alam sehingga anak itu bisa tampil gitu Pak. Oke, baik. Untuk rencananya kapan dilakukan Pak Deden? Apa memang sudah berjalan? Rencananya memang kalau menurut schedule di program itu kan akhir September sampai akhir November Pak ya. Dan kemarin baru satu
barangkali di akhir September itu kita melakukan program ini. Ya, ya. Berarti mungkin terkait apa tadi yang diinginkan oleh Pak Deden, anak-anak sudah memiliki target nanti setelah selesai sekolah ya, baik itu yang kuliah maupun kerja, Pak Deden coba melibatkan orang tua ataupun pihak internal sekolah, termasuk dari pihak luar itu sendiri, seperti itu Pak Deden ya? Betul Pak Firman. Baik. Oke, mudah-mudahan Pak Deden berkomitmen terhadap apa tadi yang direncanakan Pak Deden. Sangat berkomitmen Pak Firman ya. Memang tantangannya luar biasa Pak Firman gitu ya. Ketika apalagi nanti ketika endingnya untuk mereka diterima kerja ya. Karena kerja sekarang ini ternyata tidak polos Pak Firman ya. Tetap saja harus ada modal awalnya gitu. Ketika berhadapan dengan anak-anak yang memang secara ekonomi sangat-sangat lemah gitu kan, modal ongkos saja mereka nggak punya, ya tantangannya luar biasa, sehingga kami berkomitmen kalau tidak dari saya sendiri untuk menanggulanginya ya dari teman-teman gitu. Iya, baik Pak Deden. Mungkin untuk sesi coaching ini terbatas oleh waktu juga Pak Deden ya. Ya Pak Firman, terima kasih Pak. Mungkin di akhir percakapan ini Pak Deden bisa menyimpulkan terkait sesi coaching sekarang seperti apa? Ya, jadi seksi coaching ini saya ingin menyampaikan bahwa perencanaan saya tentang masa depan murid-murid saya, terutama murid-murid yang kelas 12, setelah selesai dari SMA ini, mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Baik mereka yang mau kuliah, ataupun yang mau kerja, yang kuliah jurusan yang dipilihnya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, gitu kan. Yang bekerja juga sudah siap secara mental untuk bekerjanya, karena memang di sekolah ini mereka sudah dibekali mental untuk kuliah dan mental untuk bekerja gitu. Barangkali itu Pak Firman. Oke, luar biasa Pak Deden ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Deden impikan, apa yang Pak Deden ingin capai, walaupun tadi ada hambatan, sebetulnya sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Deden. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Ya, terima kasih Pak Deden. Baik Pak Deden, mungkin nanti kita bicarakan lagi untuk sesi coaching selanjutnya. Mudah-mudahan ada kabar positif terkait apa yang Pak Deden impikan, seperti itu Pak Deden ya. Amin. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Deden. Selamat Sama-sama, beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Firman, tadi saya sudah mengobservasi, mengamati prosesnya percakapan coaching. Tadi Bapak bertindak sebagai coach dan Pak Deden sebagai coachee ya Pak ya? Ya betul Pak. Ada beberapa catatan nih Pak Firman, tapi sebelum membahasnya, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak ya? Siap. Ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, apa yang sudah Bapak lakukan dan apa indikator ketercapaian dari proses percakapan coaching tadi Pak? Mangga Pak. Oke, baik. Tadi saya coba sudah melakukan coaching bersama Pak Deden Pak ya. Ini tentu menerapkan alur coaching melalui Tirta Pak. Tadi saya coba dengan mengajukan tujuan Pak Deden untuk melakukan coaching ini apa. Ternyata ini terkait dengan bagaimana nanti siswa bisa setelah lulus menentukan pilihan yang tepat, baik yang melanjutkan maupun yang sedang bekerja. Nah, di samping itu saya coba mengidentifikasi sebetulnya ada hambatan seperti apa terkait dengan keinginan capaian yang ingin dicapai oleh Pak Deden. Ternyata di sana hambatannya anak-anak masih labil, sering berubah-ubah terkait apakah harus melanjutkan atau langsung bekerja.
tentunya tadi sebetulnya dilanjutkan juga ke coba menggali terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Deden, yaitu dengan bekerja sama atau melibatkan beberapa pihak baik internal di lingkungan sekolah maupun eksternal pihak pendidik itu sendiri, termasuk dengan orang tua siswa itu sendiri. Dan tentunya diakhiri dengan sesi menanyakan komitmen atau tanggung jawab Pak Deden terhadap keinginannya, bahwasanya Pak Deden sangat berkomitmen ini akan membawa dampak positif bagi peserta didik. Seperti itu Pak, yang sudah saya lakukan tadi bersama Pak Deden untuk sesi coachingnya. Ya baik Pak, saya tadi perhatikan, amati memang ketika proses coaching Bapak sudah menggunakan alur tirtanya secara bertahap ya Pak ya. Jadi yang sudah Bapak sampaikan ternyata sudah sesuai juga dengan catatan yang saya punya Pak ya, di mana tadi juga Bapak menggali komitmen dari Pak Deden sehingga dia bisa mengatasi permasalahannya permasalahan di sekolahnya sendiri Pak ya. Serta terlaksananya tirta tadi sekali lagi mulai dari tujuan, identifikasi masalah, terus apalagi rencana aksinya sudah, tanggung jawabnya sudah ditanyakan oleh Bapak secara bersistematis gitu ya. Alhamdulillah. Betul. Secara gambaran umum Pak, secara gambaran umum dari catatan saya semua terlaksana sudah sangat baik, luar biasa Pak ya. Selamat ya. Dan ini ada pertanyaan terakhir Pak, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang perlu Bapak kembangkan supaya proses coaching ke depan dengan rekan-rekan guru yang lain itu bisa lebih baik lagi Pak? Silakan Pak. Oke. Betul seperti yang diutarakan di sesi pra-supervisi Pak ya. Ini terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Terkadang saya masih sering berasumsi atau bahkan mungkin menjustifikasi apa yang disampaikan oleh Pak Deden, sehingga sepertinya itu harus terus dilatih, harus dikembangkan sehingga terkait bagaimana saya menanyakan itu tidak menghakimi lah, seperti itu Pak Usep. Mudah-mudahan ke depannya kita sharing lagi seperti ini, mudah-mudahan untuk sesi-sesi coaching ke depannya jauh lebih baik, seperti itu Pak Usep. Baik Pak, jadi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana mengembangkan kepiawaian atau kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Karena itu nanti akan memberikan stimulus ya Pak kepada coach ya untuk bisa lebih berpikir lebih keras, mengumpulkan ide-idenya. Oke. Baik Pak. Saya berdoa agar kompetensi Bapak yang tadi diharapkan bisa berkembang lebih baik dan bisa lebih meningkat ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Ya. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Ya, selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Pak Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Firman. Baik, sehat Pak Deden? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Deden akan melakukan coaching ya? Betul, tadi siang Pak Usep itu nelpon ke saya, katanya ada yang mau dibicarakan gitu Pak. Oke. Entah apa yang mau dibicarakan Pak Usep itu Pak. Baik Pak Deden, mungkin saya di sini berperan sebagai observer Pak Usep ya. Nanti saya akan coba untuk mengamati bagaimana berjalannya kegiatan coaching yang Pak Deden lakukan terhadap Pak Usep ya selaku coach. Ya Pak. Nah, mudah-mudahan kegiatan coachingnya bisa berjalan lancar Pak. Amin. Nah, namun mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu terkait pelaksanaan coaching yang akan Pak Deden lakukan. Mungkin yang pertama itu terkait dengan kita mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian Pak Deden. Iya Pak. Nah, untuk rubrik penilaian percakapan coaching mungkin yang
perlu Pak Deden perhatikan nanti pertama mungkin terkait prinsip coaching, dan saya yakin Pak Deden sudah paham betul terkait itu. Dilanjutkan mungkin nanti dengan kompetensi coaching, dan terakhir mengingatkan untuk kegiatan coachingnya menggunakan alur tirta seperti itu Pak Deden ya. Iya Pak Firman. Oke. Baik Pak Deden, selanjutnya terkait kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Deden sebetulnya pada sesi coaching nanti? Ya, terima kasih Pak Firman. Bagaimana kita ketahui bahwa kompetensi coaching itu ada 4. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian yang keempat adalah mendengarkan dengan rasa. Nah dari keempat itu nanti yang akan saya coba kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak. Dua itu lah Pak gitu ya. Mungkin nanti berfokus ke dua itu ya. Berfokus ke dua itu ya. Nah, mengembangkan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Pak Deden ya. Iya betul Pak. Oke. Sebetulnya kalau ini Pak Deden, bagian kompetensi mana yang secara spesifik nanti ingin diobservasi? Ya, kompetensi tadi Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot 2 itu Pak. Oh, jadi dua-duanya ya? Iya, dua-duanya. Itu yang... Jadi dari 4 ya, itu 2 yang saya coba kompetensi 2 ya? Coachingnya ya. Oke, baik Pak Deden, mudah-mudahan kegiatan coachingnya nanti akan saya coba amati terkait dengan 2 kompetensi tadi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Mungkin Amin. Selanjutnya Pak Deden, terkait dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Untuk tadi pertama mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, indikatornya barangkali dari indikator ketercapaian dari coaching kali ini dengan kompetensi coaching mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, paling tidak saya ingin Pak Usep nanti itu menemukan sendiri gitu ya terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, yang pertanyaan itu justru menggiring kepada bagaimana Pak Usep sendiri bisa menyelesaikan permasalahannya. Iya. Oke, jadi mulai pertanyaan berbobot yang Pak Deden sampaikan ke Pak Usep, nanti sebetulnya solusinya ditemukan oleh Pak Usep itu sendiri seperti itu. Iya, betul gitu Pak. Oke, baik, sepertinya untuk kegiatan pra-supervisi ini sudah tergambar dengan baik Pak Deden. Mudah-mudahan nanti untuk pelaksanaan coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu Pak Deden. Iya. Mohon doanya aja Pak Firman ya. Baik, siap. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak Deden sebelum pelaksanaan nanti supervisi coaching? Barangkali cukup aja itu dulu, nanti mungkin setelah saya melakukan coaching barangkali nanti bisa kita diskusi terutama hasil pengamatan dari Pak Firman terhadap proses coaching yang saya lakukan kepada Pak Usep. Oke, siap. Baik, selamat Pak Deden melaksanakan coaching. Ya, terima kasih. Baik, untuk sesi pra supervisi kali ini saya kira sudah cukup. Sekali lagi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Pak Deden. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Usep. Waalaikumsalam Pak Deden. Mohon maaf nih mengganggu waktunya, tadi saya telepon Pak ya. Iya Pak Usep. Ini ada apa nih Pak Usep nih? Iya kebetulan Pak Kita Deden. mau bicara apa nih malam ini nih? Iya, mohon maaf nih sekali lagi mengganggu waktunya. Tadi saya sempat apa ya Pak Deden? Sempat saya kepikiran nggak bisa fokus nih di sekolah nih. Kebetulan saya kan Pak Deden, saya di Wakasek Kurikulum ya Pak. Saya kedatangan tamu dari provinsi Pak. Dari dulu itu LPMP, sekarang itu BPPMP gitu ya. BBGP Saya, Pak. Jadi dari provinsi itu tadi diterima oleh saya, akhirnya dalam diskusi itu akhirnya ya menegur sekolah saya gitu Pak. Karena dari dashboard provinsi itu
partisipasi guru dalam mengerjakan PMM itu masih kuning gitu Pak. Jadi ya tentunya saya merasa bertanggung jawab karena sebagai bagaimanapun ya itu ada tanggung jawab saya. Jadi ini yang mengganggu konsentrasi saya Pak. Jadi itulah mungkin ya masalah yang saya hadapi. Begitu Pak Deden. Ya, jadi intinya mungkin masalah Pak Usep tuh banyak guru yang belum mengisi PMM lah gitu ya. Betul, betul Sementara Pak. ini kan Pak Usep sendiri tidak memperhatikan, ternyata pihak PBGP kemudian memperhatikan dan menegur dari sekolah Bapak gitu ya. Iya. Nah, kira-kira barangkali tujuan dari coaching ini dalam rangka penyelesaian masalah itu apa Pak Usep? Ya saya sedikitnya mau ini Pak lah, mudah-mudahan saya dapat gambaran. Karena kan sebetulnya saya tugas bukan itu saja ya Pak ya. Kalau dipikir-pikir saya juga memang agak lalai untuk mengerjakan PMM itu ya Pak. Jadi mudah-mudahan dengan saya bisa bercakap dengan Pak Deden, mudah-mudahan bisa sharing. Ya paling tidak Pak Deden tidak keberatan berbagi apa ya. Saya bisa curhat atau mudah-mudahan dapat solusi Pak dari percakapan ini begitu Pak, maksud saya, tujuan saya ingin ngobrol dengan Pak Deden itu Pak. Ya, endingnya dari masalah ini yang Pak Usep inginkan apa gitu? Endingnya ya tentunya karena secara langsung dapat warning ya, saya ingin meningkatkan bagaimana partisipasi guru itu di dashboard provinsi itu ya minimal jadi hijau Pak lah, jadi ada peningkatan lagi pula kan itu untuk juga tujuannya untuk pengembangan kompetensi guru juga Pak. Itu saya kira Pak yang terpenting. Ya itu ya targetnya itu. Nah kira-kira rencana yang akan Pak Usep lakukan itu apa Pak? Saya awalnya berpikir bahwa targetnya rencana yang saya pertama itu ya saya ingin memanggil guru gitu ya. Karena memang sosialisasi PMM dari provinsi sendiri itu juga masih sangat minim gitu Pak. Saya kira tadinya ya tidak apa-apa mungkin tidak mengerjakan itu, tapi setelah ada kejadian ini rencana saya ingin mengumpulkan guru, ingin mendiskusikannya dengan teman-teman, karena bagaimanapun ini informasi harus disampaikan. Apa nanti harus juga in-house training atau apa, itu rencana yang baru terbesit sementara ini Pak Deden. Nah gimana menurut Pak Deden ya Pak? Terus kalau sekarang baru berapa orang Pak? Targetnya kan kalau PMM ini semua guru gitu ya Pak ya. Iya. Nah sekarang berapa orang Pak kata BBGP yang sudah mengisi PMM Pak? Nah kemarin itu saya ngobrol dengan beberapa guru Pak Deden. Sebetulnya PMM itu dibuka Pak, tapi kan yang dibukanya itu bukan pelatihan mandirinya Pak, karena ada yang CGP, ada yang PPG juga di sana gitu. Jadi memang agak terabaikan untuk pelatihan mandiri itu Pak. Jadi kalau saya lihat prosentasenya yang memang kita akui mungkin baru 30% lah Pak, atau 20% yang mengisi pelatihan mandiri. Dan itu pun ini Pak, ketika pengisian itu mereka pelatihan mandiri itu ya motifnya untuk mendapatkan sertifikat itu gitu Pak. Itu juga jadi masalah juga tuh Pak. Ya mungkin 3 dari 10 lah gitu ya. Jadi ranknya itu 3 lah dari 10. Nah targetnya berapa nih Pak Usep nih? Ya targetnya karena saya punya kurang lebih 60 guru, karena dipantau semua ya, minimal 60 guru itu ya harus sering-sering lah, misalnya dari satu hari itu ada 1 jam atau 2 jam lah, 1 jam lah membuka PMM lah untuk latihan mandiri. Saya kira itu target paling utamanya Pak Deden. Berarti 100% lah gitu ya harus ya. Iya. Nah kira-kira apa saja sih kekuatan yang sudah dimiliki oleh Pak Usep untuk kemudian mensosialisasikan, menyelenggarakan IHT dan lain-lain kaitan dengan PMM ini Pak? Ya kalau kekuatannya kita banyak juga tutorialnya Pak sekarang ya, jadi di YouTube ya. Terus kebetulan memang kemarin itu gini juga Pak, karena saya itu SMA agak lama gitu. Jadi gurunya guru Impres gitu. Guru Impres itu yang guru dulu Pak Deden, yang
yang apa ya namanya ikatan dinas gitu yang mau menjelang purna bakti lah Pak. Jadi agak sulit juga ya kita untuk mengajak mereka-mereka itu. Tapi sekarang itu ada angin segar Pak. Sekarang sudah banyak guru-guru muda yang P3K, bahkan ada yang sedang CGP, ada yang sudah GP. Nah ini mungkin jadi sebuah potensi Pak, menurut saya. Nah itu saya kira Pak yang mungkin saya akan coba ajak kolaborasi mungkin dengan teman-teman guru sejawat itu Pak. Ya itu peluang ya, jadi kekuatan lah yang Pak Usep miliki. Hambatannya barangkali tadi ya, karena banyak juga guru yang mau pensiun gitu ya. Betul. Walaupun sebenarnya mau pensiun bukan berarti kemudian tidak aware ya, tidak care terhadap perkembangan pendidikan, tetapi kadang-kadang itu dijadikan permasalahan lah gitu ya. Ya paling tidak Pak mungkin bisa juga apa ya, bisa minta bantuan ke guru-guru yang muda sekarang yang lagi-lagi energik itu Pak. Dan kebetulan juga Pak ada satu kekuatan lagi. Kita di guru P3K itu kita dikirim guru IT itu ada 9 sekarang Pak di sekolah saya itu. Ya mudah-mudahan itu bisa kemudian menjadi solusi terhadap hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pak Usep gitu ya. Terhadap permasalahan itu gitu kan. Nah kemudian kira-kira solusinya kalau misalkan ada hambatan kemudian Pak Usep menemukan solusi, yang satu ketika solusi itu ternyata mentok, ada alternatif solusi nggak Pak Usep? Iya Pak Deden, memang kalau nunggu in-house training mungkin lama juga ya Pak Deden. Mungkin saya atau mungkin kayaknya di Kombal juga bisa ya, karena Kombal itu kan 1 bulan itu 2 kali. Mungkin saya, planning kedua mungkin di Kombal itu kayaknya Pak Deden. Kita bisa juga mungkin mendatangkan guru tamu deh Pak Deden supaya secara komunikasi gitu lebih didengar, lebih menarik gitu. Nah mungkin di Kombal kayaknya Pak Deden. Ya, jadi rencana antara Kombal dengan IHT ya itu merupakan itu. Tapi mungkin skala prioritasnya yang mana nih Pak Usep nih? Apakah Kombal atau IHT gitu kan? Terutama dikaitkan dengan waktu nih Pak Usep nih. Oh iya, nampaknya kayaknya Kombal Pak. Dan Kombal U itu kayaknya kalau untuk guru-guru yang sudah agak senior itu kayaknya harus dibarengi dengan mentoring kayaknya oleh guru-guru muda kayaknya ya Pak ya, supaya bisa dibantu secara individual gitu ya Pak. Kayaknya itu dia tuh Pak kayaknya yang bisa jadi lebih memungkinkan. Ya paling tidak mungkin pendampingan itulah perlu dari yang muda gitu ya ke guru-guru yang senior itu. Nah, apakah Pak Usep sudah mendapat atau memiliki gambaran gitu ya keberhasilan dari kegiatan itu Pak? Ya kalau gambaran itu baru saya membayangkan saja. Cara seperti ini mungkin tidak harus diambil karena kita harus optimis juga Pak. Karena kalau dengan teknologi biasanya enggan, tapi kalau sudah asik nampaknya bisa ketagihan mungkin ya Pak ya. Gitu. Ya mudah-mudahan itu Pak. Nah itu dia. Mudah-mudahan nanti PMM-nya bisa ini juga, aplikasinya bisa dibuka setiap saat itu. Ya. Kira-kira Pak Usep yang dilakukan Pak Usep lah untuk mencegah, mengantisipasi, pastikan gangguan, hambatan ada ya. Upayanya apa tuh Pak Usep? Ya kayaknya terus tidak bosan-bosan mengkomunikasikan Pak Deden. Kalau resistensi pasti ada gitu ya, tapi bagaimana membangun awareness juga komunikasi yang instan dan cara komunikasinya yang baik nampaknya bisa membuahkan hasil nampaknya Pak Deden. Iya. Ya memang kadang-kadang kalau berhadapan dengan yang senior lah kita mesti telaten ya Pak Usep. Kira-kira komitmen Pak Usep kalau misalkan menghadapi yang seperti itu gimana nih Pak Usep? Ya saya akan coba berkomunikasi dan saya juga akan tawarkan yang mentoring itu Pak, karena mungkin itu jalan yang yang menjanjikan. Kalau hanya dikomunikasikan saja tanpa dibantu mungkin agak sulit juga, tapi saya akan mencoba
berkolaborasi dengan teman-teman rekan guru sejawat yang expert di bidangnya, misalnya untuk teknologinya saja Pak, supaya bisa membuka, bisa mengenalkan feature-feature-nya gitu. Akhirnya mungkin secara telaten di mentor guru-guru itu didampingi, saya kira itu harus jadi komitmen saya sehingga program ini bisa memperbaiki keadaan sekolah saya, mungkin seperti itu Pak ya. Iya, paling tidak ya ada yang temen yang dikolaborasi lah gitu. Kira-kira siapa tuh Pak Usep yang sudah ada gambaran gitu, yang Nah, kolaborasi untuk ini? saya kebetulan ada guru-guru muda yang guru TIK Pak untuk memperkenalkan hardware dan software PMM itu sendiri supaya bisa lebih dieksploitasi. Ditambah lagi mungkin guru-guru yang sudah GP dan CGP Pak. Karena mungkin Iya. kan banyak tugas-tugas bikin aksi nyata seperti itu, kayaknya untuk CGP dan guru GP itu sudah terbiasa Pak. Misalnya ya mungkin supaya bisa di ATM lah, paling tidak seperti itu Pak. Iya, ya barangkali Pak Usep sudah cukup ada gambaran lah gitu ya. Nah sekarang bagaimana tindak lanjut Pak Usep yang dilakukan setelah coaching ini Pak? Tentunya tindak lanjutnya ya tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak. Terus juga tetap koordinasi dengan pengawas pembina supaya memberikan support kepada para guru untuk selalu meningkatkan kompetensinya dan taat terhadap birokrasi juga sebagai guru profesional, selain taat akademis ya taat birokrasi. Ini bagian dari kebijakan pemerintah ya, tentunya kita harus juga ini Pak. Mungkin itu yang harus saya lakukan juga ya Pak. Ya Pak Usep, berhubung waktu ya, ini saya ada perlu lagi. Oh iya Pak. Mudah-mudahan apa yang kita coachingkan pada malam ini bisa kemudian oleh Pak Usep ditindaklanjuti gitu ya. Tahap demi tahapnya dilakukan sehingga permasalahan yang selama ini Pak Usep hadapi bisa terselesaikan dengan baik gitu. Ya. Demikian saja Pak Usep, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden sudah berkenan. Ini saya sekarang sudah dapat gambaran yang tadinya agak bingung. Tentunya dengan percakapan ini sangat berharga bagi saya. Saya yang berterima kasih Pak Deden. Semoga sehat-sehat Pak Deden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Deden, bagaimana sudah melakukan coaching? Iya, alhamdulillah Pak Firman. Oke, bagaimana gambarannya sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Paling tidak alur tirta sudah dilalui lah gitu Pak ya. Oke, baik. Tadi saya memperhatikan apa yang dilakukan oleh Pak Deden, coaching bersama Pak Usep selaku coach. Secara umum berjalan baik Pak Deden. Ya, alhamdulillah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Deden. Ya, tadi yang sudah dilakukan selama sesi coaching terhadap Pak Usep seperti apa Pak Deden, bisa dijelaskan? Ya, pada prinsipnya alur tirta sudah saya gunakan. Jadi di awal saya menanyakan tujuan Pak Usep untuk melakukan coaching pada malam ini. Beliau itu punya permasalahan kaitan dengan banyak guru yang belum mengisi PMM ya. Diawali dari teguran dari BBGP gitu ya. Kemudian saya tanyakan kembali kaitan dengan targetnya berapa banyak gitu kan. Kemudian Pak Usep menginginkan 100% gitu. Memang itu idealnya 100%. Dan sekarang katanya Pak Usep diidentifikasi paling ada 30% guru gitu kan. Yang sudah melakukan pengisian PMM. Padahal kekuatannya di sekolahnya Pak Usep ini ya banyak guru-guru muda gitu. Tapi hambatannya juga ada gitu kan, karena ini sekolah yang sudah lama gitu ya. Banyak yang guru-guru menjelang pensiun. Biasanya kalau menjelang pensiun itu sudah agak sedikit malas-malasan, walaupun itu bukan alasan gitu ya. Tapi ya Pak Usep punya rencana agar hambatan itu bisa dihadapi, ya akan melakukan IHT, kemudian juga dalam jangka waktu dekat mungkin akan memanfaatkan komunitas belajar. Dan di akhir ketika ditanya tentang tanggung jawab komitmen Pak Usep, beliau sangat komit sekali untuk tetap menggolkan mencapai 100% guru-guru mengisi PMM itu Pak.
Oke, baik, betul Pak Usep ya. Setuju sekali. Jadi tadi saya pun mengamati seperti itu untuk alur tirtanya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, itu coba digali oleh Pak Deden. Bahkan tadi untuk kompetensi yang ingin dikembangkan, tadi Pak Deden terkait mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, sepertinya itu sudah tercapai. Karena kalau saya perhatikan Pak Deden mampu menggali melalui pertanyaan-pertanyaan mendalam, sehingga Pak Usep bisa menemukan solusi-solusi terkait tadi ya, permasalahannya itu banyak guru yang tidak menyelesaikan pekerjaannya di PMM seperti itu Pak Usep ya. Pak Deden. Oke. Terus terkait dengan mendengarkan aktif, saya kira itu pun sudah dilakukan dengan baik Pak Deden, sehingga Pak Deden bisa merespon tadi selama kegiatan coaching seperti itu apa-apa yang disampaikan oleh Pak Usep, sehingga kalau saya lihat kegiatan coachingnya berjalan natural, lancar, sehingga Pak Usep pun sepertinya merasa nyaman selama di coaching oleh Bapak, seperti itu Pak Usep. Pak Deden. Baik Pak Deden, terkait tadi 2 kompetensi yang ingin dikembangkan, setelah melakukan coaching ini, kira-kira ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan atau mau merefleksikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Deden terkait 2 kompetensi tadi Pak Deden? Barangkali saya akan mencoba 2 kompetensi yang lain Pak ya, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan dengan rasa. Walaupun ini sebenarnya agak sulit juga gitu ya, tergantung materi yang di-coachingkan gitu kan, gitu. Tapi saya akan mencoba gitu ya, 2 hal ini, karena ya kalau tidak dicoba ya kita tidak akan terbiasa dengan itu. Barangkali itu Pak Firman. Baik. Terima kasih Pak Deden untuk sesi pasca supervisi ini. Sekali lagi mudah-mudahan tadi untuk 2 kompetensinya memang sudah terlihat baik sekali Pak Deden. Nah, untuk kegiatan coaching lainnya mudah-mudahan Pak Deden bisa mengembangkan 2 kompetensi lainnya ya, terkait mendengarkan dengan rasa, terus terkait dengan kehadiran penuh, seperti itu. Saya kira untuk sesi pasca supervisi ini sudah cukup Pak Deden. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Pak Firman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Deden. Gimana kabarnya Pak Sep? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah sih Pak. Nanti katanya akan melakukan proses coaching ya Pak ya? Iya betul Pak. Kebetulan saya ada dihubungi oleh Pak Firman Pak. Mungkin ada ya sesuatu yang mungkin dibicarakan dengan saya Pak, begitu Pak. Iya. Nanti barangkali proses coachingnya akan saya amati Pak ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Pak ya. Apakah sudah mengikuti alur tirta, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Firman nanti gitu, dan akan mendengarkan respon atau jawaban dari Pak Firman gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan gitu ya. Jangan lupa juga sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching Pak Usep ya. Siap. Kaitan dengan kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi gitu ya. Tapi sebelumnya Pak Usep barangkali ada yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak Usep ya? Iya Pak, mangga silakan Pak. Yang pertama barangkali kaitan dengan kompetensi apa yang dikembangkan dalam coaching hari ini Pak? Mudah-mudahan kompetensi yang bisa dikembangkan itu Pak dari 3 atau 4 ya, 3 ya, dari kehadiran penuh, bisa mendengarkan aktif, terus bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Itu saya kira yang saya ingin kembangkan Pak. Ya, jadi kompetensi
coaching itu kan pada prinsipnya ada 4 Pak ya. Iya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan yang keempat adalah mendengarkan dengan rasa ya. Nah, kira-kira dari keempat kompetensi itu, kompetensi mana yang akan lebih dikembangkan oleh Pak Usep nanti, Pak? Saya kira dari keempat itu saya akan fokus saja untuk satu dulu, Pak, yaitu mendengarkan aktif. Karena bagaimanapun kita harus benar-benar memahami apa permasalahan yang nanti coach sampaikan kepada saya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, kemudian indikator ketercapaiannya apa, Pak Usep? Indikator dalam kegiatan percakapan coaching ini, saya akan mencoba menerapkan alur tirta, Pak, dan tentunya ingin menggali semua potensi, ide-ide, gagasan-gagasan sehingga nanti coach sendiri bisa memecahkan permasalahan secara langsung, atau mungkin dia tidak menyadari akhirnya si solusi itu sebetulnya bisa langsung secara mandiri dia bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri, Pak, seperti itu. Ya, baik Pak Usep ya. Silakan melakukan coaching, mudah-mudahan coaching kali ini memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Usep. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan lancar. Ya. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih doanya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam Pak Usep. Ya, tadi mohon maaf baru bisa sekarang nih bisa menghubungi atau menerima Pak Firman ya. Tadi ada menghubungi saya, gimana Pak Firman? Gimana? Ya betul nih, mohon maaf sekali mengganggu waktu Pak Usep. Okay. Saya ingin ngobrol Pak Usep. Bangga, silakan Pak. Kebetulan ini terkait dengan peran saya sebagai wali kelas Pak Usep. Gimana Pak wali kelas? Nah, saya ingin coba merefleksikan karena kebetulan Pak Usep untuk tahun ini saya baru mendapatkan tugas lagi sebagai wali kelas. Nah, setelah kurang lebih 4-5 tahun tidak menjadi wali kelas, sehingga untuk 2-3 bulan ini sepertinya peran saya sebagai wali kelas belum maksimal nih Pak Usep. Oke, jadi Bapak merasa peran wali kelas yang sekarang itu kurang maksimal gitu ya Pak ya? Nah kira-kira ya, Pak menghubungi saya untuk bercakap ini tujuannya kira-kira apa nih yang ingin Bapak kehendaki nih Pak dari percakapan ini? Ya tentunya ini terkait dengan peran saya sebagai wali kelas Pak Usep. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol, sharing bagaimana mengoptimalkan peran saya sebagai wali kelas, karena memang setelah saya refleksikan untuk 2 bulan ini mungkin ini juga berkaitan dengan tugas tambahan saya yang lain Pak Usep, sehingga memang saya kurang optimal mendampingi anak-anak. Ini terlihat dari mungkin prestasi akademik di kelas, terus suasana kelas itu sendiri kurang nyaman seperti itu. Padahal ya memang apa yang sudah bisa saya lakukan saya sudah maksimalkan, tapi mungkin hasilnya belum seperti yang saya harapkan, seperti itu Pak Usep. Baik. Jadi Pak Firman itu ternyata selain jadi wali kelas ada tugas tambahan lagi ya Pak yang lain ya, sehingga mungkin kurang bisa mengoptimalkan kinerja Pak Firman sebagai wali kelas begitu ya Pak ya. Oke. Nah kira-kira sebetulnya permasalahannya apa sih Pak sehingga Pak Firman itu merasa tidak optimal gitu dalam menjalankan tugas sebagai wali kelas Pak? Ya betul Pak Usep. Jadi selama ini selain saya sebagai wali kelas juga saya itu sebagai staf di kurikulum Pak Usep. Oke. Sehingga untuk dari awal tahun pelajaran baru sampai sekarang yang saya rasakan itu sering meninggalkan anak-anak karena kegiatan rapat, mulai dari ya menyusun jadwal untuk suling jar, nah seperti itu, sehingga yang saya rasakan memang, ini anak-anak saya sedikit terabaikan seperti itu Pak Usep. Oke Pak, luar biasa ya.
memang posisinya sulit juga ya ketika wali kelas, apalagi di kurikulum, banyak sekali terganggu ya mungkin kegiatan di dalam kelas membimbing anak-anak ya Pak ya. Nah kira-kira Ya, betul. ada masalah lain lagi nggak di luar itu sehingga misalnya ada kegiatan di luar sekolah juga yang mungkin bisa mengganggu juga sehingga lebih tidak optimal. Mungkin seperti apa Pak? Mungkin ada nggak? Sebetulnya masalah intinya kalau saya lihat itu sih Pak Usep, sehingga saya merasa ada jarak gitu dengan siswa yang Oh ya. saya klasi, sehingga anak-anak pun mungkin agak jauh lah gitu ya. Iya, iya. Sehingga saya pun ketika memberikan instruksi ya sebagian mungkin mengabaikan, ya saya pun menyadari lah memang peran saya sebagai wali kelas sejauh ini belum optimal, itu karena banyak gangguan seperti itu Pak Ustaz. Ya karena mungkin tadi selain wali kelas yang harusnya tugasnya mewakili orang tuanya di rumah ya, Ya, karena betul. kesibukan di kurikulum juga mungkin anak-anak segan juga ya Pak ya, Bapak. Jadi sepertinya ada jarak kalau saya bisa simpulkan seperti itu ya Pak ya, sehingga Betul. menjadi tidak optimal. Oke baik Pak. Kira-kira kalau lihat kondisi Bapak seperti itu sekarang ini, mungkin ada nggak rencana-rencana untuk mengatasi kesulitan tersebut yang mungkin Bapak sudah bisa ya punya roadmap supaya langkah-langkah ini bisa diselesaikan Pak, kira-kira? Ya mungkin yang pertama itu memaksimalkan ini Pak Usep. Jadi setiap memang saya di jam pelajaran saya mengampu IPAS itu cukup lama 6 JP Pak Usep. Sehingga mungkin saya akan coba memaksimalkan waktu itu, terutama di waktu-waktu yang memang full tidak ada gangguan seperti itu. Sehingga saya pun bisa mengamati karakteristik masing-masing seperti itu, sehingga saya bisa melakukan langkah-langkah yang tepat. Tentunya mungkin berkoordinasi juga dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya mudah-mudahan bisa mengatur waktunya dengan cukup baik seperti itu Pak Sep. Jadi seperti ini kadang-kadang ketika saya lagi mengajar di kelas tiba-tiba ditelepon tolong ke sini. Nah mungkin hal-hal seperti itu yang sebetulnya saya pun merasa kurang nyaman, tapi ya memang itu pun tanggung jawab ya, seperti itu harus dipenuhi, seperti itu mungkin Pak Ustaz. Baik. Oke, jadi solusi yang pertama itu memaksimalkan jam pelajaran di kelas ya Pak bersama anak-anak, karena memang cukup luang juga sebetulnya ya. Tapi kalau keganggu juga oleh telepon untuk rapat jadi sedikit juga ya Pak ya. Mungkin selain meluangkan waktu atau memanfaatkan waktu-waktu pada saat KBM, ada nggak cara lain mungkinnya waktu di luar KBM untuk memaksimalkan intensitas dengan murid-murid yang diwali kelasi oleh Bapak? Oke. Mungkin sebetulnya lebih ke pengolahan waktu saja Pak Usep. Mungkin saya coba untuk memprediksi kira-kira bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu di mana tidak mengganggu kegiatan pembelajaran saya di kelas seperti itu. Nah, sehingga ketika saya bisa memitigasi kira-kira contoh sekarang lah, kan sekarang mau STS nih Pak Usep. Nah, mungkin terkait tugas-tugas saya sebagai staf kurikulum untuk mempersiapkan STS itu bisa diselesaikan di luar jam sekolah lah, seperti itu. Oke. Ternyata ada juga solusi lain ya Pak ya, selain memaksimalkan waktu di KBM, terus tadi memanage waktu juga dengan mengerjakan tugas-tugas di luar wali kelas, jadi staf kurikulum itu di luar menyelesaikan tugas di jam-jam di luar jam kerja, mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, untuk kalau saya mau ini juga Pak, mau bertanya juga kepada Bapak tuh, kira-kira dari beberapa solusi tadi yang memungkinkan lebih bisa
di skala prioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan Bapak supaya Bapak lebih intent dengan siswa sebagai wali kelas dan nyaman dengan anak-anak. Kira-kira solusi dari pilihan alternatif tadi mana yang kira-kira menurut Bapak bisa direalisasikan lebih cepat lah seperti itu Pak, gimana? Ya, mungkin tadi solusi yang kedua ya Pak Usep. Nah, ketika tugas-tugas saya mungkin bisa selesai sebelum due date lah seperti itu. Sehingga mempengaruhi efektivitas saya ketika di jam mengajar saya selama 6 JP di kelas. Sepertinya saya juga akan coba berkoordinasi, menanyakan ke wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang kira-kira ada pekerjaan kedepannya seperti apa sehingga bisa dikerjakan terlebih dahulu lah seperti itu. Oke. Baik Pak. Berarti Bapak lebih berkoordinasi dengan kurikulumnya gitu ya. Nah, untuk merealisasikan tadi bentuk pertanggungjawaban Bapak supaya bisa terrealisasi ya. Kira-kira apa yang ditempuh oleh Bapak untuk supaya tadi rencana itu bisa dilaksanakan, Pak? Oke, mungkin yang saya lakukan itu membuat planning pekerjaan untuk satu semester ini, Pak Usep. Nah, mungkin membuat planning kira-kira di waktu-waktu kapan ada kegiatan apa sehingga bisa saya rencanakan dan mungkin bisa diselesaikan jauh lebih cepat dari seharusnya seperti itu. Dan memang saya evaluasi untuk setengah semester ini sedikit berantakan seperti itu sehingga mudah-mudahan lah mulai minggu ini saya akan coba susun rencana-rencana tersebut sehingga saya bisa lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan kedua tugas baik sebagai wali kelas maupun sebagai staf di kurikulum seperti itu, Pak. Ya, luar biasa Pak ya. Jadi ada bentuk tanggung jawab Bapak sudah mulai menyusun rencana, membuat planning pekerjaan supaya lebih tertata, lebih teratur. Kira-kira untuk mewujudkan itu dukungan siapa Pak yang diperlukan untuk mempermudah pekerjaan Bapak itu, Pak? Ya, tentunya banyak pihak ya. Nah, yang paling besarnya tentunya berkoordinasi dengan atasan saya, khususnya wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Mudah-mudahan dengan koordinasi yang baik, apa-apa yang saya rencanakan itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Nah, oke, Pak. Ternyata tetap harus dikomunikasikan ya Pak ya dengan rekan kerja, dengan atasan. Ini luar biasa sekali Pak, walaupun mungkin waktunya kita terbatas ya Pak, tapi dari percakapan barusan, tanpa disadari Pak Firman punya masalah, ternyata ada alternatif ya, yang bisa segera dilakukan oleh Pak Firman. Kalau bisa saya ulangi tadi, bisa mengintensifkan pada jam pembelajaran. Bahkan yang luar biasa itu yang sesegera mungkin itu adalah membuat planning pekerjaan di luar wali kelas ya Pak ya, seperti itu. Itu saya kira solusi yang sangat rasional Pak. Nah, alhamdulillah dari pertemuan ini ternyata Pak Firman dapat solusinya. Nah, bagaimana Pak setelah percakapan ini, perasaan Bapak sekarang dibandingkan dengan awal tadi sebelum kita bercakap-cakap nih? Oke. Luar biasa Pak Usep, terima kasih nih sudah mau menjadi teman sharing saya terkait peran saya sebagai wali kelas. Saya pun mendapatkan gambaran yang cukup jelas ya tadi di obrolan kita terkait bagaimana saya seharusnya membuat perencanaan yang matang seperti itu sehingga tujuan saya terkait dengan peran wali kelas bisa optimal. Itu pun akan mendukung bagaimana keberhasilan anak-anak di kelas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu. Terima kasih atas waktunya Pak Usep, luar biasa untuk seri coaching hari ini. Pak Usep. Sama-sama Pak Firman, mudah-mudahan perencanaan Pak Firman yang terbaik bagi anak-anak, juga pekerjaan di luar wali kelas juga bisa
tertata dengan memanage pekerjaan. Mudah-mudahan itu bisa lancar. Saya sangat senang bisa bercakap-cakap juga dengan Pak Firman. Terima kasih Pak Firman. Alhamdulillah kalau sudah merasa plong gitu ya. Ternyata percakapan kita itu bermanfaat. Itu saja Pak Firman ya, karena keterbatasan waktu. Selamat berjuang. Salam kepada anak-anak di sekolah. Terima kasih Pak Firman. Baik, terima kasih Pak Usep untuk waktunya. Sama-sama Pak Firman, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Pak Usep, ketemu lagi ya. Waalaikumsalam Pak Deden. Ya, terima kasih Pak Deden. Ya, bagaimana coachingnya Pak Usep? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah ya. Tadi juga saya mengamati pada prinsipnya coaching yang dilakukan oleh Pak Usep itu sudah mengikuti alur tirta ya. Dari mulai tujuan, tadi menanyakan kepada Pak Firman kaitan dengan tujuan pertemuan, kemudian Pak Firman menyampaikan permasalahan kaitan dengan dengan tugasnya sebagai wali kelas gitu, yang mungkin sudah 5 tahun beliau tidak menjabat wali kelas gitu kan. Sekarang diberi amanah menjadi wali kelas, dengan harapan mungkin Pak Firman dengan coaching kali ini bisa menjadi wali kelas yang baik lah, yang mendapat yang melaksanakan tugas. Ya. Kemudian juga identifikasi oleh Pak Usep juga ditanyakan kepada Pak Firman gitu, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Ternyata Pak Firman ini selain udah lama tidak menjadi wali kelas, beliau juga mendapatkan permasalahan sehubungan dengan tugas tambahan atau jabatan tambahan sebagai staf kurikulum gitu ya. Nah kemudian setelah itu juga Pak Usep menanyakan rencana gitu ya dari Pak Firman, dan terungkaplah dari Pak Firman bahwa beliau akan mencoba memaksimalkan waktu gitu ya pada saat pembelajaran, kemudian juga akan mengerjakan tugas-tugas tambahan selaku staf kurikulum itu di luar jam kerja ya. Karena memang tugas pokoknya kita ini kan mengajar kalau guru itu gitu ya. Ya betul Pak. Nah kemudian di akhir ketika kaitan dengan tanggung jawab, Pak Firman akan berkolaborasi, konsultasi, koordinasi terutama dengan wakil kepala bidang kurikulum gitu ya, yang dimana di situ Pak Firman membantu tugas wakil kepala itu. Dan saya juga mengamati Pak Usep sangat baik selaku coach gitu ya, dalam rangka mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif gitu ya, dimana ya Pak Usep selalu istilahnya menyimpulkan lah gitu ya apa-apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Firman. Itu artinya bahwa Pak Usep selaku coach sudah mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif. Walaupun sebenarnya pengamatan saya tadi Pak Usep juga sudah melakukan kompetensi yang kedua gitu ya, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Dari dengan penyimpulan itu Pak Usep menyampaikan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya satu Pak Usep ya, walaupun tadi Pak Usep menyebutkan hanya satu, tapi 2 sebenarnya. Nah sekarang kira-kira kedepannya gimana Pak Usep? Kompetensi yang harus dikembangkan ke depan itu apa lagi Pak Usep? Ya memang tadi tanpa sadar saya di luar kesadaran saya, kalau diamati ternyata saya juga terkejut kalau memang saya sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Padahal itu sebetulnya target coaching berikutnya gitu yang ingin kompetensi saya kembangkan. Saya memang untuk pertanyaan berbobot ini Pak Deden, ini salah satu kunci juga ya, bagaimana menggali supaya mereka itu atau coach itu bisa lebih peka terhadap potensi dirinya gitu. Jadi walaupun barusan sudah ada pertanyaan berbobot, saya ingin memperdalam itu Pak Deden, sehingga nanti bisa mengeksploitasi ide-ide. Ternyata mungkin karena ada masalah saja Pak Deden belum terbuka, mungkin seperti itu. Jadi potensi pertanyaan berbobot dengan teknik rasa memang itu yang menjadi target berikutnya, kompetensi berikutnya Pak Deden. Demikian. Iya, mudah-mudahan barangkali Pak Usep kalau kita terus-terus melatih gitu ya,
kompetensi coaching kita ini empat-empatnya itu bisa kemudian kita kita miliki kompetensi itu. Ada peribahasa Allah bisa karena biasa gitu ya. Jadi kalau memang kita sudah biasa, insya Allah natural semua itu ya, mengalir dengan baik gitu ya. Tadi juga sebenarnya udah mengalir Pak, sudah mengalir dengan baik gitu kan. Nah, tinggal nanti kalau kita sering-sering itu akan benar-benar lebih mengalir lagi. Barangkali itu saja mungkin Pak Usep pasca melakukan supervisinya, mudah-mudahan Pak Usep ke depan bisa menjadi coach yang lebih handal lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Deden. Selamat berjumpa kembali. Sekian video dari kami. Salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.